Inilah yang kita sambut oleh Bapak Muda kita Zahimadi Silalahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak MC tadi ada salam ya. Pak Diza Silalahir. Zahimadi Silalahir. Nice. Dengan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antara nikmat itu adalah nikmat kesempatan yang membuat kita bisa berkumpul di kelas kita tercinta. Salam senantiasa kita bacakan kepada junjungan Allah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana karena apa? Karena sebagai manusia adalah bagian yang besar dari utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam bahwa kita dari zamannya jahiliyah puluhan ke zaman yang terbenam sampai saat ini. Nah, saya hormati. Ya. Jadi mengenai tentang bersalah, coba kepada teman-teman apa yang ada di dalam pikiran kalian kalau dikatakan tentang bersalah. Sesuatu yang sudah pernah berlalu dan menyesal juga kalau berlalu ya. Yang pada berlalu yang nggak bisa lagi. Jadi penyesalan. Itu ibaratnya contohnya macam kalau kita tuh lagi di sekolah ya, baru buat kesalahan, terus contohnya pas belajar, apalagi melawan guru, berbuat kekerasan pada teman dan bahkan pada diri sendiri juga, yang membuat kita nyesal pada akhirnya kita apa dari sini. Itu yang salah satu contoh dari definisi kesalahan. Nah mungkin berdirinya saya di sini akan memberikan sedikit saja motivasi yang berkenaan dengan cerita saya dulu semasa di sini. Jadi dulu saya SMP dan saya menjadi seorang pejuang Al-Quran alias santri yang bersekolah di SMA, maksudnya bersekolah di Madrasah Sanawiyah Al-Quran di SMP saya Sumatera Utara. Dan di sana itu saya masih baru ya, masih Sanawiyah. Saya mungkin akan bercerita tentang pengalaman saya. Sekarang itu pengalaman saya sih. Saya punya abang kelas. Abang kelasnya ini punya pengalaman. Saya lihat pengalamannya, tapi saya juga ada di sini. Jadi pengalamannya sama gitu. Saya melihat dia yang melakukan. Jadi saya ketika itu masih berumur berapa itu? Kelas 1 SMP. Kita masih 13 tahun. 13 tahun saya belajar di perusahaan kuliah, bersekolah di sini. Bersekolah di Madrasah Al-Quran di SMP Sumatera Utara. Itu ya masih cucu-cucunya, lulus-lulusnya, namanya masih baru ya, baru di pondok pertama kali. Yang dulunya istrinya juga pondok. Jadi di sana itu saya punya banyak teman, namanya pesantren. Kalau saya itu banyak, ada ribuan kalau digabung sama saya. Tapi di sana saya lebih pilih beberapa lokasi daripada sendiri. Maka daripada itu, saya lebih banyak sekali pengalaman bersama kelas daripada sama teman-teman saya sendiri. Jadi ceritanya adalah saya punya kelas, nama kelas Bang Modrik. Kali serius saya bilang. Nah, Bang Modrik, dia itu ketika itu masih bukan sudah berumur kira-kira kelas 16 tahun. Kelas 11 kan udah menjelang kelas 12 lah gitu ya. Nah, dia ini orangnya taat beribadah. Sholatnya hanya sholat, sholat itu apa lagi? Dua ya sholat, lagi sholat itu ya. Puasa sunnah, semua amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan cuma disunahkan, dia lakukan. Cuma bersebaliknya sama peraturan sekolah. Dia itu orang yang paling anti untuk melakukan peraturan yang ada di sekolah. Contohnya apa? Dilarang merokok, dia merokok. Dari mana merokoknya? Dilarang keluar tanpa izin. Merokok kan keluar gimana dia tahu? Tanpa izin. Dilarang melakukan pemerasan pada adik kelas. Dia ada menjadi posisi apa paling tua, dia paling kecil ya dia asli identitas kami ini menjelaskan. Tapi ya karena saya sama abang kelas, jadi ini abang kelas, jadi saya aman.
Itu salah satu alasan saya belajar Mas, supaya saya bisa hidup di pesantren. Itu alasan saya dulu pesantren. Nah, jadi abang order ini itu ketika hari itu pengalamannya itu hari Sabtu. Hari Sabtu sekitar siang hari ya pukul setelah zuhur lah jam 2. Itu ketika dia lagi ulang tahun guys. Lagi ulang tahun dia ya. Diwakilah. Dia lagi ulang tahun. Kita mulai berfilah ya. Ya, mesti berfilah. Dia lagi ulang tahun. Itu mesti jam 2. Jam waktu zuhur. Selesai sholat zuhur mereka bukannya sholat ya, maksudnya zikir bahwa mereka ke kamar balik untuk berencana untuk merayakan ulang tahunnya Abang Wadrik tadi. Jadi Bang Wadrik ini keluar dari masjid maksudnya ke kamar untuk merencanakannya, dan akhirnya hasil dari musyawarah mereka tadi terkumpul suatu hasil kalau mereka bakal keluar sekitar pukul gak lama dari rapat mereka tadi, yaitu sekitar pukul jam 3, setengah 3, dan gak lama mereka langsung keluar. Kalau biasanya sih di pondok ini kalau udah merencanakan itu langsung dilakukan. Contohnya sebelumnya kita cabut langsung cabut bilang cabut biasa gitu. Jadi dia udah keluar kan, kawan-kawannya udah bawa semua barang biasa pesantren. Kalau keluar cabut bawa baju setel-setelan, uang kalau bisa semua yang dikirim itu yang udah dikumpulin dibawain semua dibawain, segala macam dibawain. Dia bawa HP sempat di luar. Kadang ada yang pelanggan kayak bawa HP, dia dibawa semua keluar. Jadi mereka jalan sampai di belakang gedung asrama kami. Jadi asrama kami itu maksudnya asrama di kelas yang suka di atas, itu di belakang. Ini pesantren, maksudnya ini gerbang pesantren tapi di belakang sih. Kamar-kamar itu di sini. Di belakang gedung kami itu ada kamar mandi. Ada 2 ya di villa kamarnya. Satu yang berlampu, satu tak berlampu. Yang tak berlaku ini tempatnya kesempatan karena juga ini langsung tembok batas sekolah kami dan rumah sakit. Dan kebetulan sekolah kami itu bergempetan dengan rumah sakit rumah sakit haji. Dan kebetulan rumah sakit itu pas di belakang gedung kami, maksudnya kamar di gedung kami tadi itu gedung keramaian. Tidak aku bilang kalau sama rumah sih. Rumah maya itu sama. Maya ya bang. Habis lompat dia udah orang tadi lompat, udah pemainnya gitu, belum ada kita tadi. Ya pemainnya teman-teman yang udah game lompat langsung ke beca, nggak beca sih sebenarnya, karena kalau udah masuk nanti udah itu kawannya di bawah kan, udah beca, udah langsung udah mobil online, mobil untuk pilih, gereja sekarang banyak, mobil online lawan tinggi, sampai di sana langsung pergi ke, ada tahu sini MTC yang lama. MTC. Ya, MTC. MTC siapa tahu MTC? Kamu tidak tahu kan? Kamu tahu kan? MTC. Jadi di MTC itu ada rumah makan. Saya pun nggak tahu karena saya nggak ikut. Jadi saya udah diceritain ke apa lagi karena mereka udah coba mikir. Jadi waktu udah di ke MTC makan di sana. Gak lama kemudian udah mulai asar lewat. Cuman kayaknya sih karena saya nggak tahu kan, mungkin mereka sholat. Tapi ya juga kalau desa itu pasti lewat kalau desa udah terus keluar makan dibayarin sama bapak ibu tadi. Tahu kenapa? Tahu. Karena dia lo takut ya kalau lagi. Nah, jadi dia mau takut jadi dia itu teman-temannya keluar jangan tahu makan. Dan makan waktu di rumah makan tadi. Udah mulai ada sore ya gitu. Ada temannya itu nama itu lupa, cuma tidak ada yang namanya Dufan. Kalau Fulan udah sering, Dufan siapa? Kalau Dufan ini Meriam, tahu Meriam mana? Meriam deh. Tanyain, kenapa kamu Dufan? Meriam aku gitu. Dan tidak jawabnya. Meriam. Dan akhirnya mereka berusaha untuk nyari obat atau apa, tapi tidak dapat. Ya kalau dapat bisa jadi. Ada makanan dan segala macam permainan. Itu memang lagi enaknya karena kebetulan malam minggu juga kan bersatu. Jadi setelah itu mereka pergi aja tanpa memperdulikan Dufan tadi ke toko baju. Sampai di depan toko baju itu sebenarnya mereka tujuan mereka toko baju untuk nemenin bang ini siapa? Bang Evan aja lagi dipanggil. Bang Evan ini mau beli baju biasa.
beli baju dari luar dijual di dalam, harga 100.000 dolar dalam sejuta. Jadi dia beli baju itu, ternyata dompet dia lupa bawa cash. Iko bilang, padahal tadi udah rencana, udah semua dibawa, udah gak coba. Rupanya dompetnya ada di dalam. Jadi mereka merasa kayak janggal gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang lagi karena kebetulan mobil warna itu nggak bisa ada si Dufan ini tadi. Kau Dufan dari gua jual mobil warna makanan di sini mau pengen, kau pulang dari ini. Akhirnya karena mereka solidaritas yang kuat, mereka memutuskan untuk pulang. Sambil Dufan yang jadi merintih, masih tidak ada. Dan pulang mereka ini mobil tadi kan mobil warna tadi dibayar lagi bawa satu yang bawa HP. Itu mereka sedang orang satu mau terus mau Dufan terus mau Evan yang kehilangan kayak dompet. Dia keluarkan ke satu bawa dia bawa HP yang satu apa? Jadi mereka pulang habis naik motor lain sampai di depan paret yang mana itu berbatasan sama sekolah kami. Didit. Ketika mereka mau nyebabkan itu, bang apa kepleset? Kepleset berapa jatuh? Akhirnya dibantu lagi dalam. Jadi mereka merasa ada tidak ada tidak si samping itu tinggal sama mobil tinggal sampai mati udah. Mereka merasa dulu juga itu ada kemarin. Itu kita pukul jam 6 29.30 gitu lah, belum wajar. Jam 6 maghrib. Jadi mereka lebih cepat daripada nanti gini. Kalau udah ada lagi itu pasti susah mereka. Dan kebetulan tempatnya ruang ini dia kan sering beli. Gak mungkin masuk di ruang soal mereka. Pasti ada. Jadi mereka mencari dia tak jumpa masuk di dalam. Dan satu persatu mereka lompat dari Dufan ini segala macam namanya apa dulu yang penting. Tinggal bapak sendiri di belakang. Ketika mau lompat, udah sampai di atas. Udah sampai di atas bawa di atas. Pengasuh lewat melihat pagar kami memiliki teko yang setinggi di dalam mobil box. Di atasnya memiliki kawan-kawan dan ketika itu kawan itu tersenggol sama Odin tadi. Membuat pengasuh yang datang. Oh, dijadinya Bang Odin tadi. Panik bangun tadi bilang kan, Rik, lari gitu. Teman-temannya udah lari. Weh tunggu. Kemudian akhirnya panik bangun tadi. Kalian masuk lompat dia. Kita lompat. Nyangkut tanya, ada nyangkut. Karena kita diizinin sama sponsor di setahnya. Akhirnya dia lari ke kamar, bisa dia ke kamar kan. Sampai dia ke kamar kan. Ketika dia bersih baju, mereka tidak akan langsung lagi dari ke kamar mereka masing-masing gitu. Maksudnya ngumpul dulu lah di satu kamar di gedung mereka. Waktu dia lagi bersihin baju, dilihat tangannya udah kita mana guys? Mana begini? Tangannya begini bersih baju. Dia bilang mau apa? Tahu. Nangis dia. Jadinya ada putus bagian dari jadi. Akhirnya ada satu di kelas selengkap saya itu namanya sama Arisi ngambil jarinya tadi yang udah nyangkut, jarinya copot enggak, jarinya nyangkut ini lepas juga, ini tinggal tulang segini, ini dari lepas. Jadi apa putih tulangnya tadi, jadi dia kemarin sama Arisi juga kayak dibikin cek raya, dia lari kamar tadi karena ikuti darahnya tumpah gitu kalau bilang, diikutinya sampai kamar tadi, bang, apa nih bang? Itu tangan goblok, simpan. Tangan coba ya, kiri, di bawah, tangan gue ada, dia pulang, seperti itu. Sudah dikasih dia disuruh, pikir apa Ustaz juga ini sama Ustaz. Ketika datang Ustaz dan ketahuan kalau mereka cabut dengan satu bencana yaitu mau lepas. Karena apa kalau lepas? Itu kawan, dia pakai cincin. Ternyata yang pesantren itu cincinnya di kawan yang serta dia membeli tangan yang khusus. Itu kejadiannya ketika dia tanya Allah udah itu lagi pasti jadi kejadian. Nah dari cerita ini kita bisa berkesimpulan bukan dari cincin satu apalah salahnya kalau kita mengatakan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dari Allah apa masalahnya kalau kita ambil nama Allah Subhanahu wa taala kan nggak membunuh ada nggak sekolah kekecil meninggal kenapa meninggal sekolah kekecil meninggal yang tidak ada jadi apa salahnya di tadi Rasulullah pertolongan dari Allah pertolongan dari Allah kamu jadi dari orang sukses pasti lu yakin pegang urusan pegang kalau nggak percaya kan kita sini pegang nah jangan tahu jadi motivasi ya teman ini main bisa diambil yang kedua kalau pada saat sudah terjadi di akhir kalau di awal namanya apa itu daftaran kalau di awal namanya daftaran dan ingatlah jari manusia ini sudah
bayi. Dia sudah bayi kalau setelah beberapa di sini. Dan apa yang kamu meninggalkannya? Kamu meninggalkannya. Dia akhirnya terlepas dari tantangan yang lain buat berani sedih. Ingatlah. Bencana memang selalu terjadi akhir. Akhirnya apa? Jadi kita menyesal. Karena apa? Jangan menyesal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.